Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi bini'amatihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-anjuminirat amma ba'd. Apa kabar pecinta dan pemirsa Istana Ilmu Sabir Rahim di mana saja berada? Semoga saudari-saudari sekalian beserta keluarga selalu Allah anugerahkan nikmat sehat walafiat, panjang umur serta rezeki yang berlimpah lagi berkah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini dan berkah ini saya kembali akan menjelaskan kepada saudara-saudari sekalian yaitu tentang kalimat istighfar sapu jagat yang direkomendasikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW agar kita jangan mudah terkena musibah ya, atau berbagai macam malapetaka, bencana begitu ya, dan juga agar diri kita ini bisa tenang ya, dan juga rezekinya bisa lancar, dan agar doa kita cepat terkabul ya. Nah, itu harus apa? Harus dibersihkan dulu ya dosa-dosa yang ada pada diri kita ini ya. Dengan cara apa ya? Membaca istighfar ya. Nah, itu. Jadi ini sangat penting sekali ya. Nah, itu karena apa? Karena ya manusia itu kan mahalul khoto wa nisyan ya. Jadi tempatnya salah dan lupa gitu kan. Nah, itu. Jadi makanya kita jangan sampai dalam satu hari itu kita istighfarnya kurang dari 70 atau 100 ya. Ukuran Nabi saja itu istighfarnya setiap hari tidak kurang dari 100 bahkan lebih ya. Nah, itu dalam riwayat lain ada menyatakan 70 kali ya. Nah, itu karena istighfar itu paling sedikit ya kata ulama 70 kali ya. Nah, sedangnya itu tadi 100 bagaimana yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Nah, itu ya karena apa? Karena ya istighfar itu kan dia selain menggugurkan dosa-dosa kita, yaitu dia bisa menarik rezeki. Siapa sih yang nggak pengen rezekinya lancar, rezekinya dilapangkan gitu ya? Nah, itu deras kayak turunnya air hujan gitu kan? Nah, itu ya, maka kalau pengen hal-hal yang baik tadi ya, kita harus banyakin istighfar ya. Nah, itu yang sakit pengen cepat sembuh ya banyakin aja istighfar ya. Nah, itu terus yang belajar ingin cepat diberikan futuh ya, diberikan paham oleh Allah ya, itu banyakin aja istighfar karena bisa jadi dosa-dosanya itu yang menghambat ya si pelajar, si santri gitu ya untuk menerima ilmu gitu ya. Nah, baik dosa pada gurunya, pada temannya, pada orang tuanya dan sebagainya gitu kan. Jadi banyakin istighfar ya. Nah, mungkin juga yang susah jodohnya gitu kan. Nah, itu juga karena apa? Karena banyak dosa gitu kan. Nah, itu kalau kita memperbanyak istighfar itu justru bagus, tidak ada jeleknya ya. Nah, itu. Jadi kita harus senantiasa eling gitu ya. Nah, itu bahwa kita ini mahalul khotawan nisyan, tempatnya salah dan lupa gitu ya. Nah, itu maka kita harus ya banyak beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala ya. Pada malam ini ya saya akan menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian tentang suatu istighfar yang ini lain daripada yang lain ya. Ini istighfar sapu jagat ya. Nah, itu. Jadi kalau kita pernah dengar apa itu Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar, dan juga pernah dengar apa itu istighfar al-kabir ya. Nah, ini ada lagi ya. Istighfar sapu jagat ini mah direkomendasikan ya, dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW ya. Nah, itu apa lafadznya? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja'indi min amali ya. Nah, ini dibaca 3 kali ya. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja'indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja'indi min amali. Tuh. Ya. Ini
berasal dari hadis riwayat Al-Hakim ya, dari Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Abdullah radhiyallahu an abihi, dari bapaknya, an jadi dari kakeknya. Qala, berkata ini Muhammad ya. Nah, ini beliau menjelaskan ya tentang asbabul wurud ya. Nah itu. Jadi Muhammad bin Abdul ini menjelaskan asbabul wurud hadis ini ya, yang menerangkan tentang istighfar sapu jagat dari Kanjeng Nabi ya. Nah itu asbabul wurud, sebab-sebab munculnya hadis ini adalah ja'a rajulun ila Rasulillah SAW. Datanglah seorang lelaki ya kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu ya berkata, wa dunubah ya. Ya kalau kata kita mah, aduh banyak banget nih dosaku ya. Aduh banyak banget nih dosaku ya. Nah gitu ya. Tuh jadi seorang laki-laki itu mengeluh kepada Rasul ya. Nah itu tentang banyaknya dosa-dosa dia gitu kan. Waqala ya hadal qaula marratain aw salasan. Ya. Waqala, maka berkata itu si rajul ya. Nah, hadal qaula, akan ini ucapan wa dunubah, aduh banyak banget dosaku ya. Wah, enggak terhitung lah ya. Ini diucapkan wa dunubah ini marratain aw salasan. 2 kali atau 3 kali ya. Nah, lalu Rasul nanya kepada dia kan, faqala lahu Rasulullah SAW ya. Lalu Nabi bertanya kepada dia, pada si rajul itu lelaki ya. Kul, katakanlah wahai kisanak ya. Nah, wahai fulan nih ya, ucapin ya sebagaimana istighfar yang aku ajarkan. Apa? Kata Nabi, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja'indi min amali ya. Nah, gitu ya. Faqala ya, lalu mengikuti ya bacaan ini ya, si rajul akan ini istighfar ya. Sumaqala, kemudian Nabi berkata lagi kepadanya, ulangi. Tuh, kata Nabi, ulangi ya. Nah, itu dibaca lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja'indi min amali. Tuh. Sumaqala, kemudian Nabi berkata ketiga kalinya, coba ulangi lagi ketiga kali. Tuh, dibaca lagi tuh sama si lelaki itu. Fa'ada ya. Nah, laki-laki itu mengulangi ketiga kalinya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja'indi min amali ya. Nah, sumaqala, kemudian Nabi bersabda padanya, berdirilah wahai rajul ya. Nah, hai lelaki, berdirilah kamu, faqad ghafarallahu laka ya, maka sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu ya. Rawahu Al-Hakim, meriwayatkan akan ini hadis siapa? Al-Hakim, Imam Al-Hakim ya. Nah, ini doa yang sangat luar biasa ya. Pendek tapi isinya dalam banget ya. Nah, itu coba kita lihat arti perkatanya ya. Allahumma ya Allah, maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ampunanmu ya, itu lebih luas daripada dosa-dosaku ya. Nah, gitu. Jadi sebanyak apapun dosa-dosa kita ya, mungkin seluas samudra ya, bahkan seluas 7 samudra, ataupun seluas langit dan bumi ya. Nah, sebanyak itu umpamanya dosa-dosa seorang hamba, maka maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada dosa-dosa kita ya. Artinya apa? Nggak usah putus asa, nggak usah kecil hati gitu kan. Kita banyak nih dosa-dosa umpamanya gitu kan. Nah, itu ya. Jadi rahmat Allah, ampunan Allah jauh lebih luas daripada itu. Artinya kita kalau benar-benar bertobat, taubat dan nasuha, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kan ada juga kan cerita ini ya dalam dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Nah, itu ada tuh di kitab Riyadhus Shalihin ya. Orang yang sudah membunuh 99 orang ya. Nah, kan kurang 1 ya, 100 gitu kan. Baru 99 ya. Tapi dia
ingin bertobat, kira-kira dengan dosa saya yang begitu besar, ya, sudah membunuh 99 orang, kira-kira Allah nerima enggak tobat saya gitu kan? Nah, ini dia nanya ke seorang kiai. Nah, kiai ini ilmunya masih cetek dan kurang bijaksana gitu, ya. Kiai, bagaimana kalau saya bertobat pada Allah, ya? Kira-kira Allah terima enggak dosa-dosa saya? Memang seperti apa dosa-dosa kamu? Saya udah membunuh 99 kiai, ya, kira-kira Allah terima enggak ya tobat saya? Allah ampuni enggak dosa-dosa saya? Wah, dosa kamu mah kebanyakan banget, kebangetan ente, ya. Allah nggak bakalan nerima tobat ente, nggak bakal ngampuni dosa-dosa ente, udah gede banget, ya. Nah, akhirnya apa? Merasa dia disudutkan dan dikecilkan peluangnya untuk bertobat, ya, dan dikecewakan gitu kan oleh si kiai itu. Akhirnya apa? Tanggung deh, ya, gue bunuh satu lagi nih kiai jadi 100 gitu kan, dibunuh tuh kiai, ya, jadi 100 dia bunuh orang, ya. Nah, kemudian dia cari-cari siapa nih kiai yang bijaksana, ya, gitu, yang kira-kira bisa memberikan nasihat dan juga arahan-arahan agama gitu kan. Nah, akhirnya apa? Dia ketemulah dengan seorang kiai yang bijaksana gitu kan. Nah, itu kata si pembunuh itu, ya. Nah, kiai, ya, saya minta arahan untuk bertaubat nih, ya. Saya ingin menobati dosa-dosa saya, ya. Emang dosa kamu sebagaimana sih besarnya? Nah, lalu dikasih tahu kiai, ya, saya sebenarnya sudah membunuh 99 orang, ya, gitu. Ketika saya mau bertobat, nanya kepada seorang kiai, malah kiai itu menutup pintu tobat saya, malah kiai itu bilang Allah tidak akan menerima tobat saya karena udah besar banget dosa-dosa saya. Akhirnya saya bunuh aja tuh kiai itu gitu kan, jadi 100 nih gitu. Nah, kira-kira kalau saya bertobat sekarang dengan tobat yang sesungguh-sungguhnya diterima nggak, wahai kiai? Nah, ini kebetulan kiai ini bijaksana. Sekalipun dosa ente lebih besar daripada ini, ya, maka ampunan Allah jauh lebih besar, ya. Gitu. Jadi jangan jangan putus asa, ya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Udah tobat aja, ya. Nah, itu insyaallah, ya, Allah pasti menerima tobat kamu. Karena kan dalam hadis disebutkan innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Jadi ketika seseorang itu bertobat, maka taubatnya pasti diterima oleh Allah selama nih napas belum sampai tenggorokan, ya. Artinya orang kalau belum sakaratul maut dia bertobat dari dosa-dosanya, maka Allah terima taubatnya, ya. Ampuni dosa-dosanya, begitu, ya. Dalam riwayat lain gobla anta groba syamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari sebelah barat, gitu, ya. Artinya kan kalau matahari terbit sebelah barat kan artinya udah tanda-tanda kiamat besar gitu kan. Nah, itu kan sekarang nih, wah, masih jauh banget, ya, untuk ke arah sana, ya. Matahari masih normal, masih terbit dari timur. Jadi kalau ada orang yang dosanya sebesar apapun gitu kan, pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa rahmatuka arja'in di min amali, dan rahmatmu, ya, lebih aku harapkan daripada amalku, ya. Gitu. Jadi kita nggak boleh membangga-banggakan amal kita gitu kan. Wah, karena kita umpamanya rajin tahajud, rajin duha, ya, rajin sedekah, rajin nuntut ilmu, rajin silaturahmi gitu kan, rajin berzikir, ya. Nah, terus sholat-sholat sunat kita kerjain apalah gitu, ya. Nah, itu terus baca Quran dan sebagainya. Nah, itu sehingga kita pede nih, ya, bahwa kita dengan amal-amal itu akan selamat dari azab kubur, akan selamat dari api neraka, dan kita bakal masuk surga. Nggak boleh begitu, ya. Itu namanya membangga-banggakan amal, ya. Padahal amal kita belum tentu diterima atau ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, gitu. Jadi Nah, kita yang harus diharapkan itu adalah rahmatnya Allah, ya. Nah, begitu. Jadi rahmat Allah itulah yang akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah, bukan dengan amal ibadah kita, ya. Nah, kan pernah ada
ya di zaman Bani Israel gitu kan. Nah, itu kan diceritakan ya. Jadi ada orang yang dia sudah ibadah 500 tahun ya, kan zaman dulu mah umurnya ya bisa panjang ya. Nah, lebih dari 70 tahun, abang 100 gitu kan. Nih, jadi diterangkan ya. Nah, itu bahwa ada zaman Bani Israel dia itu udah beribadah 500 tahun, kemudian nanti di akhirat ya, kata Nabi, dia disuruh masuk surga dengan rahmatnya Allah. Udhulil jannata birahmati. Masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Ini orang nih sombong dengan amalnya gitu kan. Ya Allah, saya nggak mau ya masuk surga dengan rahmatmu. Ya saya pengen masuk surga gara-gara amalku yang 500 tahun itu ya Allah gitu kan. Enggak, tetap kamu masuk surga dengan rahmatku, bukan dengan amal kamu ya. Nah itu ya, karena apa? Karena dia sombong ya. Jadi kata Allah, hai malaikat, copot matanya satu lalu timbang ya. Nikmat sebelah mata dari aku dengan ibadah dia yang 500 tahun, kira-kira beratan mana ya. Hanya ditimbang oleh malaikat ya. Nah nggak tahu gimana, waduh berat nikmat mata dari Allah sekalipun baru sebelah ya. Jadi nggak bisa dibalas ya, ditawur gitu kan. Jadi nikmat sebelah mata dari Allah itu ya tidak bisa ditutupi ya, tidak bisa dibalas dengan ibadah 500 tahun ya. Sedangkan mata kita ada dua, berarti kudu berapa? 1000 tahun tuh kita ibadah ya. Nah terus gimana? Telinga kanan, telinga kiri, kudu berapa ribu tahun kita ibadah. Belum nikmat tangan, nikmat kaki ya. Masya Allah. Jadi makanya jangan sombong dengan amal ibadah kita ya. Nah itu, jadi kita bisa masuk surga nanti ya, selamat dari azab kubur, selamat dari api neraka juga semuanya karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadah kita. Jadi kita nggak boleh ya mengagung-agungkan ya, membangga-banggakan amal kita, karena semuanya juga dari Allah. Lah kita bisa sedekah, siapa yang ngasih rezeki? Allah, dari Allah juga ya. Kita bisa naik haji umroh, lah yang ngasih rezekinya Gusti Allah ya. Nah kita bisa tawaf, bisa melontar jumroh, bisa sa'i dan lain sebagainya, kan pakai tenaga dari siapa? Dari Allah juga gitu kan. Kita bisa sholat ya. Nah tenaganya siapa yang beri? Ya Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Kita bisa baca Quran, lah mata bisa ngelihat siapa yang ngasih? Allah ya. Nah kita bisa melafalkan tidak bisu gitu kan, terdengar suara dengan indah umpamanya, lah yang ngasih suara yang indah itu siapa? Allah gitu. Jadi kita mah nggak modal apa-apa sebenarnya mah. Jadi jangan kita ngebangga-banggain amal ibadah kita. Jadi yang kita harapin adalah rahmatnya Allah ya. Wa rahmatuka arja'in min amali. Rahmatmu ya Allah lebih aku harapkan daripada amalku ya. Nah, apalagi amal kita sedikit, nggak seberapa ya. Sholat duhanya masih males-malesan ya, tahajudnya masih males-malesan, puasa sunatnya masih malesan, nggak bisa diharapin lah ya. Begitu ya, orang yang amalnya 500 tahun aja nggak boleh dibangga-banggain. Nih tetap rahmat Allah yang kita harapkan ya. Jadi kita masuk surga itu dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadah kita ya. Nah itu, ini mudah-mudahan ya bisa memberikan pencerahan buat kehidupan kita, sehingga kita lebih benar lagi ya dalam menyadari status kehambaan kita, dan kita lebih ada satu tuntunan ya, bagaimana kita di dalam menyikapi dosa-dosa, dalam menyikapi amal-amal ibadah yang sudah kita kerjakan ya. Nah itu, jadi tetap ya sini diajarkan jangan membangga-banggakan amal, dan jangan putus asa kalau kita mendapat dosa. Jadi langsung aja istighfar ya, supaya nanti segera dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.